Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ngayap Channel Project. Semoga Anda semua selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala permasalahannya, digampangkan rezekinya, dan dilunaskan segala hutang piutangnya. Baiklah teman-teman, pada video ini saya akan berbagi sedikit ilmu kepada teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi tambahan ilmu agar teman-teman sesama pemula lebih bersemangat dalam menerjuni dunia per-YouTuban. Adapun yang akan saya bahas di sini adalah bagaimana cara kita menentukan niche apa yang akan kita pilih, kategori apa yang akan kita tentukan untuk mengembangkan channel kita. Jadi sebelum kita membangun channel kita, sebelum kita membuat channel, sebelum kita terjun ke dunia per-YouTuban ini, kita harus menentukan terlebih dahulu niche apa, kategori apa yang akan kita kembangkan di dalam channel kita ini. Karena hal ini sangat penting sekali untuk kemajuan channel kita di masa yang akan datang. Yang pertama adalah karena kita orang yang baru terjun di dunia YouTube dan masih pemula dengan segala keterbatasan kita, baik itu finansial, baik itu gear yang kita miliki, baik itu keahlian kita ataupun keilmuan kita yang masih terbatas, maka hendaklah kita memilih niche ataupun memilih jenis konten yang murah meriah, konten yang tidak mengeluarkan banyak uang. Karena kenapa? Karena kita bergelut atau menekuni dunia YouTube ini tentunya bukan untuk waktu yang pendek, tapi untuk waktu yang panjang. Sehingga kita harus membuat perencanaan bagaimana agar kita ketika membangun channel kita itu tidak menjadikan kita itu kebobolan karena banyaknya pengeluaran, sedangkan pemasukan ataupun uang yang akan kita hasilkan dari YouTube ini belum tentu kita dapat raih dengan waktu yang cepat ataupun waktu yang pendek. Contoh dari konten yang mana terlebih dahulu kita harus mengeluarkan biaya ataupun uang untuk membuat video, contohnya seperti konten mukbang. Tentunya ketika kita membuat konten mukbang ini, kita harus mengeluarkan biaya terlebih dahulu, harus membeli selengkap mungkin, sebanyak mungkin apa yang akan kita jadikan konten di video kita. Mungkin saja kalau untuk waktu sebulan, 2 bulan kita masih bisa melakukan hal itu. Akan tetapi bila kita lakukan dalam jangka waktu yang panjang, 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan, bahkan setahun, itu akan sangat-sangat menguras dompet kita. Kemudian contoh konten yang kedua yang kita harus mengeluarkan terlebih dahulu adalah seperti video mengeksplor tempat-tempat wisata ataupun vlog jalan-jalan. Dan pastinya ketika kita membuat video tersebut, kita harus mengeluarkan uang. Kemudian yang kedua adalah kita jangan memaksakan diri membuat video ataupun membuat konten di luar keahlian kita, ataupun konten yang mana kita tidak ada pengetahuan sama sekali mengenai konten tersebut. Contohnya ketika kita tidak pandai memasak, tidak mempunyai keahlian memasak, maka janganlah kita memilih niche memasak. Apabila kita tidak mempunyai keahlian ataupun pengetahuan tentang seputar otomotif, maka kita jangan terjun ataupun jangan membuat video-video tentang otomotif, karena itu akan menjadikan kita tidak nyaman karena
itu akan menjadikan kita tersiksa, sehingga kreativitas kita akan terbatasi dengan kemampuan kita, akan terbatasi dengan keahlian kita. Maka alangkah baiknya kalau kita membuat konten itu dengan sesuatu yang sudah kita kuasai keilmuannya, atau dengan konten ataupun video yang mana kita mempunyai keahlian di dalamnya. Maka ini akan membuat kita merasa enjoy ketika kita membuat konten-konten ataupun video-video yang kita buat. Kemudian yang ketiga adalah jenis konten yang fleksibel. Jadi ketika kita menentukan suatu niche yang mana di dalamnya konten-konten yang kita buat itu, video-video yang kita produksi itu tidak terikat waktu dan tempat, sehingga kapanpun dan dimanapun kita bisa membuat video dan itu tidak menyita waktu kita. Contoh video yang terikat dengan waktu seperti kita membuat konten misteri. Ketika kita membuat konten misteri, maka konten tersebut pastinya kita buat di malam hari, dan ini akan mengganggu ataupun menyita waktu kita. Jadi apabila kita membuat video yang fleksibel dimanapun, kapanpun, yang penting kita ada sedikit waktu, maka kita bisa membuat konten, dan itu akan terasa lebih enak dan lebih nyaman untuk kita lakukan. Kemudian yang keempat adalah kita harus mengusahakan video-video di channel kita itu membuat konten yang abadi. Jadi meskipun video kita sudah melewati tahunan, puluhan tahun, belasan tahun, tapi ketika ditonton oleh para penonton, video tersebut masih terasa relevan dan tidak basi untuk ditonton. Ketika mereka kapan saja melihat video kita, mereka merasa bahwa video tersebut masih bisa diambil manfaatnya dan masih bisa menghibur mereka. Mau kapanpun ditonton, video-video kita itu bagaikan mereka menonton video-video baru. Adapun contoh video-video yang akan basi ketika ditonton 1, 2, ataupun 10, 20 tahun kemudian, yaitu video-video yang viral sesaat saja. Contohnya video-video yang memberitakan ataupun video-video yang viral tentang sesuatu yang terjadi pada waktu itu. Contoh video yang akan basi ketika dilihat setelah melewatkan waktu yang lama adalah contoh berita-berita seputar artis yang sedang viral ataupun segala sesuatu yang viral kemudian hilang begitu saja. Kemudian yang terakhir adalah ketika kita menentukan konten di channel kita itu, kita harus mengusahakan konten tersebut adalah konten yang berkualitas. Konten berkualitas di sini bukan berarti kita harus menyediakan gear-gear yang super lengkap dan super mahal dengan tata cahaya yang sempurna ataupun dengan editing yang sangat ciamik dan sangat keren. Akan tetapi berkualitas di sini adalah video-video kita itu harus ada esensi, harus mengandung substansi, sehingga ada sesuatu yang bisa didapat ataupun manfaat untuk yang menonton video-video kita. Mungkin itu saja video sederhana dari Ngayap Channel Project.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.